Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Copy Trainer. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview kembali dan menganalisa pada pair SAUSD. Namun sebelumnya, bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe, di like, di komen, dan di share. Mari kita perhatikan di pair SAUSD pada time frame H4. Kalau kita lihat di time frame H4, di sini ada area fair value gap yang akan kita jadikan sebagai POI, point of interest. Di H4, kalau kita ukur, kita lihat market naik, kemudian bergerak turun, dia ngambil area fair value gap, di mana area fair value gap ini diyakini ada smart money yang bekerja di area ini. Kita lihat ketika dia turun sampai area fair value gap dan di sini tepat berada di area OTE, maka market dia mengalami reaksi di area ini. Kemudian kita turun di M15. Ya. Kita perhatikan di M15. Ketika market turun di area POI pada imbalance atau fair value gap, di sini dia membuat liquidity grab. Ya. Dia membuat liquidity grab, kemudian naik, dia membuat market structure shift. Dan di sini turun. Oke. Harusnya kita bisa cari peluang entry di area ini. Namun kemarin saya sempat entry di sini M5. Ada reaksi ya. Sini kita lihat dia ada reaksi, ternyata dia sampai area sini. Dan kemarin ketika di sini ada pembalikan arah, saya close di area sini. Kita kembali ke M15. Ya. Di sini dia membuat market structure shift. Kemudian naik. Nah, di sini ada fair value gap di M5. Kemudian turun, ternyata turun dia ambil area ini. Dia ambil area fair value gap. Ambil area fair value gap. Kemudian dia membuat market structure break atau breakout structure. Ya. Kemudian nge-break area ini, breakout structure. Saya kemarin entry di area sini. Kita lihat M30. Ini clean ya. Di M30 di sini kita lihat dia naik, nge-break breakout structure, kemudian kembali lagi di area fair value gap. Dan di bawahnya ada order block ya. Jadi ada tumpukan dua area fair value gap dan order block. Ini biasanya akan ada reaksi di area sini sementara dia sudah membuat breakout structure atau market structure break. Jadi kita bisa entry ya, entry di area sini ya, SL di bawah daripada body ini atau SL di bawah order block dengan target bisa di sini ya. Ini udah 1/3.
Ini ada swing high untuk menghindari area ini di sweep ya. Jadi ketika dia ngambil area ini, dia men-sweep kemudian turun. Namun dia tidak sampai turun. Jadi saya kemarin ada entry di area sini. Selanjutnya, ini jadi kalau ini di break, ini menjadi boss ya. Kita pakai istilah umum, breakout structure. Kemudian kita lihat di sini ada area yang mirip dengan area ini. Namun perlu hati-hati, dia sudah berada di kisaran area B-set liquidity, bisa jadi turun. Makanya saya tidak ambil di area ini, karena kalau kita lihat dia sudah berada di area premium ya. Jadi kita cari area premiumnya. Kalau sudah bisa, tapi bisa ambil nggak di sini bisa, tapi target di area B-set liquidity. Ya, selanjutnya semalam ini ketika live, awalnya saya coba mau entry di area sini, namun saya tunggu, ternyata dia masih naik. Kita lihat di sini ya. Di sini ada area fair value gap di H4 ya. Ini adalah area penting POI yang kita akan tunggu apakah di area sini ada konfirmasi sell ya, konfirmasi sell. Apalagi ketika market naik, dia ngambil area fair value gap di H4, kemudian di sini juga ada area BSL, B-set liquidity. Jadi ini ada imbalance, ada liquidity internal, kemudian di sini juga ada BSL, B-set liquidity, yang kalau misalnya market ini naik, kemudian area ini di sweep ya, di sweep, kemudian kita cari konfirmasi di kisaran area ini, maka kita akan mencari sell. Ini sudah saya terangkan semalam ketika live ya. Kemudian kita turun ya di M15 ya. M15 atau M5 ya, saya lihatnya di M15 ini tadi pagi ya. Ya, kita lihat di M15. Apakah di sini dia ada pembalikan arah? Saya lihat ada. Karena ketika dia nyentuh area fair value gap di A4, kemudian BSL, B-set liquidity, kemudian men-sweep, berarti ini ada tanda-tanda daripada penurunan ya. Oleh karena itu saya cari area yang sekiranya untuk entry ya. Ini diambil tadi pagi ya. Saya entry-nya pasang sell limitnya di area sini. Kenapa? Karena di sini dia sudah membuat market structure shift ya. Membuat market structure shift, atau sebenarnya kalau kita lihat di M5, ini sebenarnya di sini juga sudah membuat market structure shift. Nah, berarti di sini kita ubah menjadi breakout structure ya. Kalau market structure shift biasanya ada yang pakai, kalau SMC itu pakai change of character ya. Di sini ada area fair value gap ya. Di sini ada area fair value gap. Nah, kita lihat di sini tepat berada di area OTE, di fair value gap-nya. Di sini juga dia sudah membuat liquidity grab. Nah, apakah harus membuat liquidity grab? Tidak harus. Tapi biasanya kalau ada liquidity grab, liquidity grab itu akan lebih bagus
karena probabilitasnya lebih tinggi dibanding tidak ada liquidity trap ya. Namanya liquidity trap. Ya, selanjutnya kita lihat dia membuat breakout structure lagi ya. Membuat breakout structure, kita lihat di sini juga buat pause breakout structure. Target di sini kemungkinan ya, tapi kita tidak tahu market akan seperti apa. Jadi kita bisa entry lagi di kisaran area ini. Ya, di kisaran area ini, tapi perlu hati-hati. Ya, jadi tidak selamanya apa yang kita rencanakan itu profit. Oleh karena itu, kita harus membuat skenario-nya adalah dengan menetapkan SL dan track profit, dan nanti kita bisa adjust juga di area-area sini. Kalau misalnya ada kemungkinan arah market balik ya kita adjust, kita ubah dari SL nya atau kita ubah menjadi SL plus dan lain sebagainya ya. Jadi saya ada entry di area ini dengan alasan adalah tadi ya yang sudah kita sebutkan tadi ya, kemungkinan di area sini ya. Demikian review dan analisa dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.